Aku ceritain dah tuh begini-begini. Oh ternyata gitu, kenapa nggak bilang ya? Ya aku kan udah bilang dari tadinya bahwa aku begini-begini. Kalian semua sih nggak ada yang percaya lah gitu. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini aku mau cerita tentang paranormal experience yang seperti kemarin aku udah janjian gitu kan, yang di kalau teman-teman di WhatsApp aku udah buat storynya. Nah jadi video kali ini aku mau ceritain tentang pengalaman pribadiku sendiri waktu pas aku SMP. Nah jadi ceritanya itu yang semua terjadi di waktu pas aku SMP ya. Aku nggak nyeritain dari awalnya bagaimana, tapi yang aku mau ceritain itu adalah yang paling aku ingat lah. Tapi kalau yang biasa-biasa itu banyak sih, cuma aku nggak begitu, nggak menghiraukan lah. Nah, jadi yang mau aku ceritain itu adalah yang mana duluan ya? Oh ya, aku mau ceritain tentang penunggu yang ada di lab IPA. Dulu waktu pas aku SMP ini ada juga lab IPA namanya lab IPA untuk praktek-praktek tentang kimia, fisika dan IPA lah, pokoknya berhubungan dengan IPA. Nah jadi labnya ini itu berada di tengah-tengah sekolah yang agak ke utara lah dikit. Bangunannya ini tuh terpisah dari bangunan yang lain gitu. Jadi dia sendiri punya bangunannya. Nah jadi bangunannya itu kan sendiri di tengah-tengah sekolah. Sebelum masuk ke cerita utamanya itu, jadi beberapa hari sebelumnya itu di sekolahku itu ada beberapa kasus yang gak masuk akal dan tumben terjadi, tiba-tiba terjadi gitu loh. Semuanya bingung kenapa ini bisa terjadi. Salah satu contoh kasusnya waktu itu kalau nggak salah ada HP hilang, ada adik kelas yang lari-lari dan tiba-tiba kena paku, kakinya sampai keluar darah gitu. Nah gitu apa ya kalau nggak salah itu lagi ada cerita. Pokoknya dalam minggunya itu berturut-turut kejadian. Nah jadi waktu itu aku nggak ngambil pusing, nggak pedulian lah, bodo amat gitu kan. Aku juga nggak ada berpikiran ke mistis dulu gitu. Aku dan guruku ini yang aku bilang bisa dia, yang ada di videoku sebelum, nah itu berinisiatif istilahnya kayak mengecek sekolah. Ada apa sih sebenarnya sama sekolah ini? Mungkin ada yang kurang apa, atau siapa yang berniat kurang baik gitu loh. Niatnya begitu dulu. Nah, segala macam udah pulang sekolah. Jadi waktu itu sore mungkin jam 3-an, sekitar jam 3 itu aku dan guruku cuma berdua doang ngelilingin sekolah. Jadi pas ngelilingin sekolah ngeliat kelas ini, oh ternyata ada begini, udah biarin. Masuk udah di lab IPA, sampai di lab IPA aku udah mulai rasa nggak enak nih, tapi berusaha untuk biar nggak berpikiran yang macam-macam lah. Cuma ya udah deh, ada rasa ini, ya udah. Waktu pas mau buka pintu aja itu udah nggak enak banget, tapi ya udah deh, untuk mastiin apa sih sebenarnya yang ada di ruangan ini, kok jadi makin kayak ada apa istilahnya, dorongan mental gitulah, bukan dorongan untuk maju, tapi ada suatu penolakan di sana. Ya udah, paksa aku buka, guruku juga masuk di sana, aku masuk, dan pada saat masuk itu kan ruangan agak gelap, korden juga ditutup semua. Pas masuk sana, aku tuh ngeliatin sekelilingnya saya. Nah ada di pojokan ruangan itu, yang persis di depanku itu ada kayak sosok yang lumayan tinggi, cuma nggak tinggi amat ya, semanusia pada umumnya lah. Cuma yang aneh itu, kalau yang kalian tahu itu kan palingan jin yang menyerupai manusia, berbentuk seperti manusia gitu kan, atau mungkin dia ya botak atau gimana gitu kan, tapi ini beda. Dan aku pun bukan pertama kalinya sih, cuma kagetnya gitu loh ngelihat di sekolah ternyata ada yang sosok seperti ini gitu. Ya awalnya yang sosok-sosok lain di kelas-kelas lain nggak seperti ini gitu loh, cuma ini kok beda ya. Aku lihat dari jauh, dia itu tingginya semanusia pada umumnya, kemudian rambutnya agak menggumpal, ikal keriting gitu, cuma nggak terlalu. Itu ada tanduk kecil,
kecil cuma agak panjang dikit melengkung. Nah gitu matanya itu berwarna merah seperti lampu-lampu bohlam itu sih, cuma dia lebih soft. Kalau kita lampu senter gitu kan pasti apa namanya, mencar gitu kan, tapi ini enggak, dia kayak sedikit solid tapi halus. Nah nggak bisa jelasin. Nah itu pas aku ngeliat sosok itu dan sosok itu juga ngeliat ke aku ngerasa pusing, mual, nggak karuan-karuan lah, pokoknya nggak bisa jelasin. Gua pusing yang aduh kayak nggak kuat deh, kayak gimana ya, kalau kalian mabuk mobil mungkin kayak gitu, pusingin lah gitu. Di sini ada kayak neken gitu kan. Dan anehnya waktu pas di sana, pas di dalam ruangan labnya itu, aku nggak bisa ngomong apa-apa, cuma aku bilang gini ke guruku ini, Pak itu apa Pak di depan Pak, cuma gitu doang. Tapi harusnya kan aku bilang, Pak kok saya ngerasa gini kayaknya gara-gara itu. Nah itu nggak ada, cuma yang aku bilang Pak gitu doang sambil nunjuk. Nah itu mungkin karena guruku juga ngerasain yang sama. Ya udah deh, akhirnya kita keluar, kita udahin aja dulu sampai sini, karena mungkin kondisinya kurang gini ya, kurang apa namanya, kurang kondusif lah istilahnya, karena sama-sama ngerasain yang nggak enak banget gitu. Udah dah, kita akhirnya balik ke ruang guru. Sebelum kita keliling-keliling gitu juga kita ada di ruang guru gitu loh, dan itu pun juga semuanya sepi gitu, cuma ya ada satu guru lah emang tinggal di sana gitu kan. Nah sampai kita kembali ke ruang guru, nah situ kita kayak istilahnya nanya-nanya gitu satu sama lain, kamu tadi lihat apa, lupa lihat apa. Yang di ruangan-ruangan lain itu sama, semuanya yang aku bilang, yang aku rasain, yang aku lihat, semuanya sama yang Pak ini rasain gitu loh. Dan yang paling buat aku bertanya-tanya itu kan waktu pas yang di lab IPA. Nah pas di lab IPA itu aku bilang, Pak kok tadi saya melihat wujudnya seperti ini, dan saya ngerasa pusing. Nah dan Pak ini juga spontan bilang, loh sama, Bapak juga ngerasa gini, makanya Pak ya udah deh, udahin aja tuh. Nah dari sana lah aku berpikir, berarti sama ya gitu. Cuma nggak ambil pusing banget gitu loh, nggak ya udah deh, kalau udah gitu ya udah gitu, nggak usah diperpanjangin. Udah gitu singkat cerita, ada namanya, dulu aku kelas 9 itu namanya ujian praktek ya, ujian praktek. Dan waktu itu aku ujian praktek bahasa Inggris ingat kali aku. Dan saat ujian praktek bahasa Inggris itu kan beberapa hari sebelumnya udah dibagiin teks, udah disuruh hafalin itu tentang deskriptif teks kalau nggak salah, deskripsikan apa bagian apa gitu yang udah diundi. Pas hari itu juga pemilihan tempat, udah hari hanya ini baru pemilihan tempat itu langsung udah yang ujian praktek bahasa Inggris kelas ini di sini gitu. Udah kayak gitu. Nah pada saat gurunya itu bilang, nih guru lain, pada saat guru yang ditugasin untuk itu bilang, oh nanti kelas ini di lab IPA ya, ujian prakteknya gitu. Waduh aku gitu aku udah pertama, lab IPA gitu, yang bener nih gitu. Udah deh, anggap yang kemarin itu nggak ada ngaruh apa lagi hari ini gitu, soalnya lagi sibuknya ngafalin, lagi konsentrasi lah, pokoknya konsentrasi yang benar-benar serius. Nah pas dah masuk di sana, awalnya biasa aja, kemudian pas udah duduk itu kan korden itu kan dibuka semua, karena labnya itu lumayan gelap kalau misalnya semua korden ditutup. Awalnya itu udah kebuka, ya udah bagus dah, kan ada cahaya masuk, angin ada keluar masuk juga gitu, jadinya enak gitu loh udaranya di sana, nggak pengap gitu. Nah tapi anehnya itu teman-teman semua itu malah kebalikannya gitu loh, malah ditutup semua, korden, jendela semua ditutup. Nah aku bertanya-tanya loh ngapain ditutup gitu. Tapi kata teman-temanku,
nggak malu dilihat sama adik-adik kelasnya gitu. Ya ampun, malu gitu. Ngapain malu gitu loh, ya biarin dia lihat gitu. Dan juga biar nggak gelap gitu loh, biar nggak sumpah pengap nih kayak gitu ya. Teman-temanku nih semuanya tetap bersikukuh gitu loh, nggak mau. Aku udah buka dia tutup lagi, aku buka dia tutup lagi, terus gitu. Ya udah, akhirnya daripada ribut aku udah biarin aja, aku yang ngalah. Ya udah deh, konsentrasi lagi sambil duduk, nggak coba ngafalin lagi, ingat gitu lagi. Dan akhirnya udah setengah ini guru penguji itu masuk. Nah pas di sana, yuk Pak ngasih waktu kalian lagi berapa menit untuk siap-siap, nanti siapa yang boleh maju duluan terserah gitu. Udah deh, aku pinginnya yang pertama nih gitu. Udah dikasih waktu gitu, yang ada bukannya aku nambah santai, bukannya aku nambah konsentrasi untuk ngafalin dan nantinya mau maju ke depan, enggak. Yang datang itu malah rasa mual, pusing, badan panas. Itu semua bukan dari tegangnya loh, karena aku udah biasa maju ke depan lah, ngafalin itu udah biasa itu. Nah cuma yang di sini itu dah kok tiba-tiba mual, semual jadi-jadinya lah tuh. Pengen muntah tapi kayak nggak ada tak muntahin gitu. Singkatnya, aku maunya tadinya mau pertama maju ke depan tapi nggak jadi, udah diduluin sama temen. Nah jadi ya udah deh, biarin aja deh dia duluan gitu kan, juga bisa entaran deh. Nah waktu pas aku biarin temanku maju ke depan, yang ada aku nambah mual, nambah capek, nambah ngantuk, nambah konsentrasiku nggak bener gitu loh. Aku nggak nyalain siapa-siapa gitu kan, cuma ya udah deh, biarin aja dah gitu, bodo amat. Akhirnya yuk siapa yang mau maju gitu lah gurunya. Ya udah deh, saya maju sampai di depan, karena sebelumnya dari hari-hari sebelumnya juga aku udah hafal banget, udah lancar banget, udah improvisasi sendiri udah lancar. Yang ada pas di depan, aku bukannya yang lancar banget, tapi yang malah satu kalimat lancar, yang kalimat selanjutnya malah ke distract sama makhluk itu. Gimana gak kesel coba? Yang dari berminggu-minggu ngafalin, dan pas hari H kok malah hilang, ngeblank. Itu sampai ditanya-tanya loh sama temennya nanti itu tuh, wih kok kamu gini, kok tumben gak ungu gitu. Nah aku juga gak ngerti gitu loh. Karena yang waktu pas aku lihat maju ke depan itu kan kayak ada panggung gitu, panggung dari kayu menghadap ke tempat duduk. Nah sosoknya itu ada di belakang tempat duduk itu. Ya jadi gimana nggak mau lihat, orang dia di depan mata. Awalnya aku nggak berpikir nanti ada sosok ini enggak gitu. Cuma ya udah deh, fokus dulu deh, ngafalin dulu. Itu dah waktu pas aku udah maju ke depan, yang malah ke distract sama sosoknya itu gitu. Dan ya udah deh, aku udah nggak hafal lagi, ya udah aku improvisasi sendiri. Nah untungnya di sana lancar, improvisasi sendiri bla bla bla. Akhirnya udah selesai. Udah, aku balik ke tempat duduk. Aku kira kalau mungkin itu dari rasa tegang, setelah maju pasti plong dong. Tapi ini enggak. Pas duduk makin menjadi itu. Karena udah nggak tahan, aku minta izin. Namanya sih Mister, saya izin keluar bentar ya. Loh kenapa gini? Nggak enak Mister gitu. Karena udah pusing no, kepalanya nggak enak badan. Wah harusnya nggak boleh keluar kamu nih. Ya gimana Mister, bentar aja ntar saya balik dah gitu. Oh ya udah, jangan lama-lama ya gitu. Nah karena udah nggak kuat, udah nggak tahan, ya udah aku keluar. Yang tadinya janji bakal balik, aku nggak balik sampai ujian itu sudah selesai gitu, aku nggak balik. Yang ada aku keluar, aku sana gimana ya, kayak orang-orang mual gitu ya. Udah mual, udah ngeluarin tapi nggak ada keluar apa-apa gitu loh. Jadi percuma. Jadinya kayak muntah angin gitu loh. Yang jadinya karena aku nggak tahu harus ngapain, aku langsung cari guruku ini yang kemarin aku ajak, yang keliling sekolah itu. Aku bilang, Pak saya nggak kuat Pak. Kenapa gitu? Kan itu Pak yang di lab IPA itu lah gitu. Oh
Di situ kamu dapat ujian ada gitu. Iya pak, saya dari awal dah nggak enak dah gitu. Ya udah deh, nggak usah dipaksa, istirahat dulu, istirahat, duduk, kasih minum dulu. Akhirnya ada adik kelasku itu disuruh beliin minum, akhirnya aku minum, baru agak tenangan gitu. Tapi itu rasa mual itu tuh masih berkelanjutan gitu sampai nantinya. Akhirnya udah selesai ujiannya itu, teman-temanku semuanya nanya dong, loh, kok tiba-tiba langsung keluar? Kok kayaknya tadi aku lihat inguh sekali, kenapa gitu kan? Aku ceritain dah tuh begini-begini. Oh ternyata gitu, kenapa nggak bilang ya? Ya aku kan udah bilang dari tadinya bahwa aku begini-begini. Kalian semua sih nggak ada yang percaya dah gitu. Kesel kan? Ya bagaimana nggak kesel coba? Kita tuh sudah kayak istilahnya udah pusing, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi tetap dicampahin sama teman-teman. Gimana nggak kesel tuh? Nah akhirnya dari sana aku istirahat dan cerita sama guruku ini, ternyata emang sosoknya itu yang dari kemarin kamu lihat emang benar, dan kekuatannya dia itu adalah memanipulatif pikiran, bisa membuat pikiran kita jadi kacau, bisa jadi kita nggak enak badan, bisa pusing, bisa mual, bisa ya nggak jelas-jelas lah pokoknya tentang pikiran. Nah jadi dari sanalah aku, oh iya juga, pantesan aja yang kemarin waktu pas ngecek sekolah itu rasanya kok burem, ngelihat sosok ini itu tuh burem gitu loh. Nah, ternyata dari emang begitu sosoknya gitu. Jadi gimana ya, mungkin teman-temanku ini yang nonton sekarang, atau mungkin adik kelas yang mungkin masih sekolah di sana, tolong please jangan parno atau nantang atau gimana, karena jujur aku kalau jadi kalian itu juga nggak tahu apa ya, taunya cuma ya nantang apaan sih gitu kan, tapi kalian nggak tahu rasanya gimana. Gue udah ya klimaksnya 1 tahun ngerasain begitu, jadi nggak tenang. Bukannya lebay, bukannya alay atau melebih-lebihkan, nggak, tapi emang pure itu yang aku yang rasain dan dikonfirmasi sama orang-orang juga ngerasain begitu, who knows ya kan. Jadi itu dulu ceritanya tentang penghuni lab IPA, laboratorium kalau nama kerennya. Dan masih banyak sih cerita yang lainnya, ntar aku buat part-part selanjutnya yang masih berhubungan dengan sekolah SMP ku ini. Tolong jangan ingat lagi sekali ya, aku nggak nyebutin sekolahnya mana, mungkin kalian udah tahu, tapi please jangan disebarin lagi. Jadi buat ini sebagai hiburan doang, jadi edukasi doang, bahwa emang bener di setiap tempat itu ada penunggunya masing-masing, dan ada yang suka, ada yang tidak. Jadi sekian aja dulu video ini, mudah-mudahan kalian terhibur semua, dan tunggu di video selanjutnya.